So, kita melihat data dari Bank Indonesia, Yes. sistem pembayaran yang ada di 2023 ini semakin beragam dan pertumbuhannya juga semakin signifikan. Mungkin yang menjadi pertanyaan dari masyarakat saat ini adalah terkait dengan rupiah digital. Kapan mungkin kita bisa melihat realisasinya? Ya, terima kasih. Jadi rupiah digital ini memang sudah menjadi wacana dan ini sudah masuk dalam konsultatif paper ya oleh Bank Indonesia. Saya pikir rupiah digital ada dua macam skim. Pertama ada retail side dan wholesale side ya. Jadi dalam white paper dan konsultatif paper kalau kita melihat ya rupiah khususnya untuk pembayaran retail di Indonesia sangat-sangat bagus. Karena sekarang kita bisa lihat kemudahan untuk transaksi dengan menggunakan kartu, kemudahan menggunakan handphone, pakai QR, pakai contactless, dan ke depan juga terjadi transfer antar bank pun atau antar para pemain, ya bukan hanya bank termasuk fintech, itu begitu mudah dan nyaman dilakukan. Dan banyak juga layanannya bagus karena sudah langsung efektif dananya. Jadi kalau melihat itu semua sebetulnya secara retail memang kita berharap sekali khusus untuk pembayaran retail yang sudah cukup baik ini bisa dipertahankan. Sementara memang kami memahami dalam kontekstual CBDC, Central Bank Digital Money, ya digital currency, BI juga ingin mengembangkan wholesale. Wholesale artinya antar institusi, perusahaan to perusahaan melalui pemain bank ataupun non bank, ya bagaimana berinteraksi di domestik, termasuk juga ke depan diharapkan CBDC ini bisa juga untuk cross border. Jadi inilah yang menurut saya akan banyak dikupas, ya. Kalau kita lihat dari white paper maupun konsultatif paper lebih mengarah bagaimana agar transaksi wholesale ini bisa berjalan dengan mulus. Di mana retailnya sudah bagus, sudah beres, kita akan masuk di dalam wholesale side gitu, ya. Transaksi antar negara, transaksi antar pemain di dalam negeri, khususnya perusahaan-perusahaan investasi juga gitu. Demikian kira-kira. Baik, dan juga kita mendengar rencana peluncuran proof of concept di 2024 ini. Harapan dari ASPI seperti apa? Ya, harapan kami adalah pertama adalah perlu didalamin tentang aspek manfaat. Karena belajar daripada negara-negara lain, rata-rata ada use case yang jelas. Digunakan untuk apa? Ya, apakah untuk penempatan katakanlah obligasi atau money market ya dan lain-lainnya. Jadi harus jelas dulu bisnis modelnya. Lalu ada aspek yang kedua adalah dari sisi legal. Legal frameworknya akan menjadi seperti apa? Ya, tadi balik lagi adalah kita perlu menguji proof of concept-nya, ya, supaya benar-benar proof of concept bisa memberikan manfaat bagi stakeholder, ya, bukan hanya persiapan bagi bank sentral, tapi juga pemerintahan, juga otoritas, termasuk juga para pemain dan nasabah-nasabah, khususnya nasabah-nasabah yang membutuhkan layanan ini. Jadi ada begitu banyak ya yang perlu diadres, yang kami harapkan untuk betul-betul disikapi secara prudent ya. Artinya diyakinin bahwa ini manfaatnya banyak, memberikan nilai tambah yang baik, dan ke depan tentunya harapannya karena wholesale lebih banyak juga terjadi cross border. Ya, bagaimana kalau transaksi karena banyakkan perusahaan-perusahaan juga lakukan transaksi di negara-negara tetangga ataupun mancanegara. Jadi kita harapkan wholesale konsep ini bisa menjadi pendalaman terlebih dahulu sebelum dijalankan dalam implementasi. Demikian kira-kira. Baik, kita tunggu nanti seperti apa dari Bank Indonesia. Ya. Tapi kalau kita melihat data di 2023 yang juga dikeluarkan Bank Indonesia terkait dengan BI Fast,
Lalu di 2024 ini mungkin ada kejutan yang bisa kita nikmati dari BI Fast yang sudah didengar oleh ASPI sebelumnya? Iya, jadi memang selama ini BI Fast adalah suatu tools yang selama ini sudah ada SKN RTGS, ya, perlahan-lahan akan dimigrasikan dengan BI Fast dan ini sudah dimulai, di mana selama ini transfer antar pemain, ya, end customer melalui mobile bankingnya langsung diterima dananya di ujung penerima, ya, langsung bisa dicek saldonya atau mutasinya sudah diterima. Nah, kita ingin terus mengembangkan, baik mengembangkan infrastruktur teknologinya, termasuk juga fitur-fiturnya. Bukan hanya check balance, bukan hanya itu, kita akan mengembangkan 3 hal, yaitu tentang konsep automatically debit, ya, request for payment, dan bulk transfer. Jadi kalau saya misalkan ingin karyawan saya mentransfer payroll-nya di bank yang lain, maka otomatis bisa langsung di-upload dengan BI Fast, bisa langsung masuk ke rekening di tempat lain. Atau bukan hanya untuk gajian, mungkin juga supplier-supplier. Ada perusahaan, ada sebagian berada di banknya, ya, account-nya, tapi juga meminta ditransfer ke institusi lain. Dengan demikian bulk transfer bisa dilakukan. Lalu automatically debit. Automatically debit itu adalah misalkan tolong misalkan tagihan asuransi saya atau tagihan telepon saya bisa didebet dari rekening saya di bank A gitu. Itu bisa dilakukan. Ya, termasuk juga itu yang disebut request for payment. Misalkan saya memiliki produk, ya, lalu dijual. Nah, nanti ada request for payment, ya. Jadi minta agar dibayarkan kemana, gitu. Saya bisa membayar kewajiban saya, atau demikian juga sebaliknya, ya. Nanti dengan mudah sekali dengan menggunakan BI Fast ini akan cepat sekali. Jadi konsepnya adalah perdagangan di antara para pemain dan nasabah itu akan dimudahkan dengan fitur-fitur baru ini. Ya. Baik, dengan adanya fitur baru ini konsep perdagangan menjadi lebih mudah. Tapi kesiapan anggota ASPI sendiri seperti apa saat ini? Ya, kesiapannya adalah beberapa member itu sudah terkonek dengan ASPI. Ada beberapa pemain-pemain besar dan menengah itu sudah pada dasarnya di fase pertama sudah memiliki platform tersebut. Ya, mungkin sudah di bawah 100 kira-kira yang sudah terjadi dan akan terus dimampukan dengan kolaborasi dengan menggunakan teknologi yang disebut ada switching yang memang kita harapkan bisa menjadi teknologi enabler bagi para pemain-pemain yang kecil. Dengan demikian, sistem pembayaran bisa mencakup pemain-pemain yang besar pula. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan akan memberikan manfaat kepada semuanya dan teknologi upgrading fitur-fitur seperti automatically debit, bulk transfer, ya, lalu request for payment itu nanti akan disediakan di dalam platform ini. Tentunya butuh proses, ya, karena proses ini kan terus-menerus akan diupdate, ya, baik di dalam sistem BI Fast termasuk juga dari bank. Karena harapannya ini akan terjadi end to end. Kalau zaman dulu saya mau transfer ke bank lain itu kan cukup datang ke bank, banknya yang posting, baru dicek, oh uangnya sudah masuk. Kalau yang sekarang adalah langsung ke alatnya nasabah. Saya transfer pakai mobile banking saya, langsung di mobile bankingnya langsung bisa kelihatan, sudah diterima. Nah ini dia. End to end inilah yang sebenarnya dikembangkan, termasuk tadi mau gajian rutin bisa langsung pop up, ya, gajinya sudah masuk, ya. Inilah adalah kelebihan-kelebihan yang kita harapkan akan bisa memberikan manfaat.
Baik, dan